Nah, materi hari ini insya Allah akan melanjutkan pertemuan sebelumnya. Masih seputar dengan organ ya. Sebelum itu, Ustadz ingatkan terlebih dahulu adab-adabnya. Yang pertama, ikhlaskan niat pada Allah Ta'ala ya. Nah, sekalian, kemudian bersungguh-sungguh, bersemangat. Nah, ini apa? Karena memang Ustadznya sedang tidak nyaman ya untuk berbicara karena baru dicabut giginya ya. Tapi tetap semangat ya Salih. Kemudian yang terakhir adalah mengikat ilmu, yaitu dengan cara mencatatnya ataupun menulisnya. Jadi bisa disediakan alat tulisnya ataupun buku tulisnya, bullpointnya, pensilnya ya, dan juga penghapusnya. Baik, Abdullah gimana kabarnya? Masya Allah. Abdullah kenapa itu? Masih ada Abdullah? Tidak ada ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang sel dan juga jaringan ya. Sel dan juga jaringan. Sel ini sebagai unit struktural dan fungsional kehidupan yang paling bawah tingkatannya ya. Nah, kita sudah mempelajari tentang sel, kemudian juga, nah ini ya, jadi sel ini pada hierarki organisasi kehidupan, dia berada pada tingkatan yang paling rendah, paling bawah. Sel ini mampu melakukan fungsi kehidupan dengan sendirinya ya. Jadi hanya dengan sel saja, sel sudah mampu melakukan fungsi kehidupan. Nah, kalau organel sel, dia tidak mampu untuk melakukan fungsi kehidupan ya. Jadi bukan yang paling rendah pada hierarki organisasi kehidupan. Kemudian kita sudah membahas tentang beberapa sel ya. Ada sel yang prokariotik dan juga ada yang eukariotik. Yang prokariotik ini yang tidak mempunyai membran inti. Jadi inti selnya itu tidak terlindungi oleh membran sel ya atau membran inti. Baik. Nah, selain monera, sel-sel penyusunnya adalah sel eukariotik ya, berbeda dengan monera. Monera ini satu-satunya kingdom yang tersusun oleh sel prokariotik. Nah, apa saja contohnya? Yaitu bakteri-bakteri ya, yaitu archaea, bakteria, juga eubakteria. Kemudian ada kingdom protista ya, kingdom fungi, kingdom apa lagi, plante ya, dan juga animalia. Semuanya tersusun oleh sel eukariotik. Nah, yang mana inti selnya terlindungi oleh membran inti ya, atau membran sel. Baik. Nah, ini adalah perbedaan sel prokariotik dan sel eukariotik. Baik. Kita dapat melihat di sini gambaran pada sel prokariotik dan eukariotik. Nah, yang membedakan di sini kita dapat melihat jelas bahwa inti selnya terlindungi oleh membran inti ya. Kemudian kita membahas jaringan-jaringan pada hewan dan juga tumbuhan.
Setiap sel suatu organisme memiliki ukuran yang bervariasi. Ukuran sel mencerminkan fungsi yang dilakukan sel bersangkutan. Semua fungsi hidup organisme bersel satu dilakukan oleh sel tunggal itu sendiri. Sedangkan untuk organisme yang bersel banyak atau multiseluler, kalau yang bersel satu namanya uniseluler ya. Kalau yang bersel banyak, kita menyebutnya dengan organisme multiseluler ya. Pada hewan-hewan atau makhluk hidup yang multiseluler, nah setiap selnya ini akan bergantung pada sel-sel yang lain. Kelompok sel-sel yang memiliki fungsi yang sama disebut dengan jaringan. Nah, jaringan, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang jaringan. Jadi jaringan ini tersusun atas sel-sel yang memiliki fungsi yang sama ya. Contohnya apa? Contohnya di sini kita lihat ada jaringan epitel ya. Nah, adalah jaringan yang melapisi permukaan luar tubuh. Epidermis ataupun membatasi permukaan yang terdapat pada suatu rongga tubuh, mesotelium, atau membatasi organ dalam, endotelium. Nah, biasanya kalau kita melakukan praktikum ya, menggunakan mikroskop, nah ini seringkali untuk di sekolah-sekolah ya, melakukan praktikum menggunakan mikroskop. Biasanya yang kita ambil adalah jaringan epitel ya, yaitu dengan mengorek-ngorek apa? Mengorek bagian rongga mulut biasanya. Bagian rongga mulut di samping. Nah, biasanya kita korek-korek menggunakan apa? Menggunakan cotton bud atau apa ya, atau yang sejenisnya ya. Nah, kemudian kita lakukan pengamatan terhadap jaringan epitel. Nah, Ustaz, Afan, tapi kita homeschooling tidak bisa melakukan praktikum seperti itu kan? Tidak masalah ya. Nah, kita dapat melakukan praktikum itu dengan cara-cara yang lain. Seperti apa? Seperti dengan membaca buku ya, ke perpustakaan, kemudian apa? Melihat video-video misalnya, atau menggunakan aplikasi tertentu. Nah, biasanya Ustadz membagikan aplikasi-aplikasi tertentu dalam praktikum. Nah, jadi dengan menggunakan aplikasi itu kita dapat meneliti ya jaringan-jaringan dan lain sebagainya organisme ya. Kemudian ada jaringan otot. Nah, tentu jaringan otot berasal dari sel-sel yang memanjang ataupun membentuk serabut yang bisa berkontraksi. Nah, inilah yang membentuk jaringan otot. Sebelumnya kita sudah membahas tentang otot polos, otot jantung, otot rangka ya. Kemudian ada jaringan saraf. Nah, jaringan saraf ini sangat penting sekali bagi tubuh kita. Karena apa? Karena dialah yang akan mengantarkan impuls atau rangsangan ya dari otak kita terhadap seluruh organ tubuh kita ya. Nah, ini jaringan saraf yang mengantarkan. Jadi kalau kita ingin menggerakkan tangan kita, nah, otak kita akan memerintahkan tangan kita untuk bergerak. Yang memerintahkan, jadi alat hubungnya apa? Alat hubungnya adalah jaringan saraf ya. Kemudian ada jaringan ikat. Nah, sesuai namanya adalah jaringan ikat, maka jaringan yang menyambungkan
menjadi penyambung, memiliki fungsi untuk mengikat atau menyokong jaringan lain. Baik, yang akan kita pelajari pada pertemuan ini adalah organ-organ pada hewan dan juga tumbuhan. Sebelumnya, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sel, jaringan. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang organ. Apa yang dimaksud dengan organ? Organ ini merupakan kumpulan jaringan-jaringan yang berbeda, yang bersatu untuk melakukan apa? Melakukan fungsi yang sama atau fungsi tertentu. Baik. Abdullah, kenapa dengan internetnya? Ya, Ustaz. Kenapa dengan internetnya, Abdullah? Ya, sepertinya putus nyambung. Kenapa? Di sini yang gini. Bermasalah ya internetnya. Abdullah, kabarnya gimana? Ini pakai hotspot dari HP, bukan di rumah. Alhamdulillah sehat, Ustaz. Alhamdulillah sehat. Hisham, gimana kabarnya Hisham? Hisham juga baru hadir ya. Hisham dan Abdullah juga baru hadir di sini. Baik, kemudian nah, ternyata organ ini merupakan kumpulan dari jaringan-jaringan. Kalau yang tadinya sel itu merupakan apa? Struktur terkecil ya dari organisasi kehidupan. Nah, kumpulan dari sel-sel itu akan membentuk jaringan. Kumpulan dari jaringan-jaringan itu akan membentuk organ. Nah, contoh pada tumbuhan, apa saja organ pada tumbuhan? Ada organ akar, ada organ batang, ada organ daun. Baik, silakan Abdullah dibaca organ akar. Organ akar. Akar merupakan bagian dari tanaman yang berada di dalam tanah. Ada tanaman tingkat tinggi seperti tumbuhan monokotyledonous, jenis akarnya termasuk jenis akar sejati. Sementara untuk tumbuhan dengan tingkatan yang lebih rendah seperti lumut, akarnya memiliki struktur yang jauh lebih rendah, jauh yang lebih kuat. Hal ini dibuktikan dengan kemampuannya dalam menerobos lapisan tanah yang keras dan batu. Pada dasarnya, akar berfungsi sebagai alat absorpsi air dan nutrisi berbagai jenis garam mineral yang larut di dalam tanah, serta pengaruh tumbuhan dan tempatnya. Baik. Jadi, akar ini memiliki fungsi sebagai apa? Sebagai alat untuk menyerap air dan juga mineral pada tanah ya. Nah, ini contoh dari jenis-jenis akar tumbuhan. Ada akar tunggang, ada akar serabut. Nah, untuk yang akar tunggang, umumnya dimiliki oleh tumbuhan-tumbuhan dikotil ya. Sedangkan untuk akar serabut, nah ini biasanya umumnya sebagian besar nah, dimiliki oleh tumbuhan monokotil ya. Selain itu, akar juga memiliki fungsi apa? Pengokoh atau penahan dari tumbuh-tumbuhan ya, yang mengokohkan mereka dari hempasan ya, angin, kemudian hujan, dan lain sebagainya ya. Yang mengokohkan tumbuh-tumbuhan adalah
akarnya, tempat dia menahan tubuhnya ya, itu adalah akar. Baik, kemudian batang. Silakan Pak Was dibaca. Organ batang. Batang adalah salah satu organ tumbuhan yang terdapat di atas tanah dan sebagai tempat tumbuhnya daun, buah, dan bunga. Fungsi batang tanaman adalah untuk mentransformasikan zat-zat makanan, menyokong beban tumbuhan, mengangkut air dan mineral dari akar dan daun, serta mengedarkan seluruh zat makanan hasil fotosintesis. Batang memiliki struktur yang terdiri dari kulit luar, kulit pertama, kulit dalam, dan silinder pusat. Kulit batang pada bagian terluar mempunyai dinding sel yang menebal dan berubah menjadi duri, lentisel, serta rambut halus. Masya Allah. Nah, organ lain pada tumbuhan adalah organ batang ya, yang mana juga cukup vital fungsinya di sini sebagai tempat tumbuhnya daun, buah, dan bunga ya. Nah, fungsi batang tanaman itu adalah untuk mentransformasikan zat-zat makanan, menyokong beban tumbuhan. Kemudian apa? Dia juga akan mengedarkan makanan, air, ke seluruh tubuh tumbuhan ya. Nah, ini jenis-jenis batang ya. Pada tumbuhan ada batang kayu. Teksturnya lebih keras dibanding batang-batang yang lain. Biasanya kita temukan pada tumbuhan yang mana? Mangga ya, pohon jati, pohon jambu ya. Pohon apa lagi? Pohon sirsak. Pohon sirsak ya. Ada pohon apa lagi? Pohon beringin termasuk ini, Ustaz. Durian. Pohon beringin, pohon durian. Banyak sekali ya, Soli ya. Nah, yang berbentuk kita dapat melihatnya. Ini berbatang kayu ya. Baik, kemudian ada batang rumput. Nah, sudah jelas ya, seperti kayak rumput-rumputan, kemudian padi, jagung, dan sejenisnya. Ini termasuk ke dalam batang rumput. Rumput-rumputan juga termasuk di dalamnya ya. Sesuai namanya, batang rumput. Nah, berarti rumput-rumputan juga masuk ke sini. Walau. Kemudian teksturnya dia lunak. Punya ruas yang jelas dan juga bergaris-garis, terlihat dengan jelas ya. Kemudian ada batang basah. Teksturnya lunak, banyak mengandung air, tidak bisa tumbuh tinggi. Contohnya adalah eceng gondok, kemudian ada bayam contohnya, dan lain-lain ya. Kemudian ada organ daun. Khalid, silakan dibaca. Khalid. Daun merupakan salah satu organ tanaman yang memegang peranan penting dalam kehidupan tumbuhan. Pada jaringan daun terjadi proses fotosintesis yang menghasilkan berbagai zat makanan untuk pertumbuhan. Di dalam daun juga terdapat zat warna yang dikenal dengan sebutan klorofil. Diketahui klorofil adalah pigmen yang memiliki oleh berbagai jenis organisme yang memiliki peranan penting dalam proses fotosintesis. Ayo. Nah, jadi daun perannya juga cukup penting di sini sebagai apa? Sebagai tempat untuk fotosintesis, sebagai tempat untuk menghasilkan berbagai zat makanan ya. Nah, ini adalah apa? Adalah anatomi dari daun ya.
Nah, dia juga untuk menangkap apa? Karbon dioksida ya. Nah, karbon dioksida ini juga berfungsi sebagai apa? Sebagai untuk proses fotosintesis ya, anak-anak solid sekalian. Selain organ-organ tersebut, ada organ-organ yang lain pada tumbuhan. Contohnya apa? Contohnya adalah organ bunga ya. Nah, yang mana digunakan untuk reproduksi pada tumbuhan. Kemudian ada organ apa lagi yang lain? Organ buah. Nah, yang mana dari buah tersebut terdapat apa? Di dalamnya buah terdapat apa? Di dalamnya buah terdapat apa, Soli? Biji. Biji buah ya. Nah, yang mana dari biji tersebut akan menghasilkan individu atau organisme baru ya dari tumbuhan. Bunga untuk reproduksinya ya. Kemudian dari buahnya itu akan menciptakan tumbuhan-tumbuhan yang baru lainnya ya. Nah, kalau pada manusia anaknya ya, disebut anaknya kalau pada manusia. Atau pada hewan ya. Kemudian organ hewan. Organ mata pada manusia, nah ini tersusun dari 3 jaringan. Jaringan otot, kemudian jaringan saraf, dan juga jaringan ikat. Semua jaringan ini akan saling bekerja sama untuk melakukan fungsi penglihatan pada manusia. Lantas bagaimana dengan makhluk hidup yang lain? Hewan-hewan misalnya. Ya sama ya. Nah, itu terdapat jaringan otot di situ ya, jaringan saraf, dan juga jaringan ikat. Kalau biasanya Lebaran ya, Idul Adha ya, dan biasanya Ustadz juga makan itu organ mata dari kambing ya. Kita dapat melihat di situ jaringan ototnya ya, terlihat jelas. Kemudian ada jaringan hati. Sama seperti organ mata. Organ hati juga terdiri dari 3 jenis jaringan. Ada jaringan saraf, jaringan ikat, dan juga jaringan otot. Nah, ternyata jaringan saraf ada di mana-mana ya. Dan juga jaringan saraf terdapat pada organ jantung. Jaringan yang menyusun jantung adalah jaringan epitel ya, jaringan ikat, jaringan otot, dan juga jaringan saraf. Organ jantung memiliki fungsi sebagai alat untuk memompa darah. Fungsi jantung ini sangat penting, sangat vital terhadap proses metabolisme dalam tubuh ya, baik itu untuk manusia ataupun hewan-hewan yang lain. Karena apa? Nah, karena jantung akan memompa darah yang mengangkut oksigen dan juga sari makanan ya. Baik itu dari mana? Dari paru-paru ya. Mereka ambil oksigen yang ada di paru-paru untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian apa? Hasil dari metabolisme yang tidak dibutuhkan oleh tubuh seperti karbon dioksida, nah maka akan dikeluarkan lagi ke keluar tubuh ya. Nanti jantung akan memompa karbon dioksida atau darah yang mengandung karbon dioksida menuju ke paru-paru untuk
kemudian paru-paru akan mengeluarkannya keluar dari tubuh kita ya. Baik, untuk latihan di rumah anak-anak solid sekalian, bisa melakukan tugas seperti ini ya. Silahkan dibuat tabel seperti ini, kemudian dikerjakan di rumah. Misalnya apa? Bagian tubuh apa misalnya? Bagian tubuh tadi Ustadz sudah mencontohkan apa? Mata ya, kemudian hati, kemudian jantung. Nah, boleh untuk menggunakan bagian tubuh yang lain. Misalnya apa? Misalnya tangan, boleh. Telinga, nah, silahkan ya. Kemudian ditulis nama organnya, selnya apa, jaringannya apa, organnya apa ya. Silahkan ditulis, dicari ya. Nah, ini sebagai latihan juga bagi kita ya dalam proses belajar. Jadi tidak hanya mendengarkan ya, menyimak ya, tetapi juga melakukan apa? Latihan di rumah ya, mencari informasi. Silakan dicari informasi tentang bagian tubuh ya. Kita juga perlu untuk mengenal tubuh kita, fungsinya apa ya, penyusunnya apa. Kemudian kita lanjutkan ke sistem organ. Nah, tadi disebutkan bahwa sel itu merupakan bagian yang paling rendah pada struktur organisasi kehidupan. Kemudian kumpulan dari sel akan membentuk jaringan. Kumpulan dari jaringan akan membentuk organ. Nah, ternyata kumpulan dari organ akan membentuk sistem organ. Jadi kita sudah mempelajari beberapa organ pada hari ini. Ternyata beberapa organ tersebut akan memiliki fungsi yang sama atau melakukan fungsi tertentu. Disebut dengan sistem organ. Baik, yang pertama ada sistem pencernaan. Dias, silahkan dibaca sistem pencernaan. Ya Ustadz, sistem pencernaan terdiri dari beberapa organ yaitu mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, hati, rektum, pankreas, dan anus. Organ-organ tersebut berfungsi untuk mencerna makanan, mengabsorpsi atau menyerap makanan yang sudah disederhanakan. Baik. Jadi ada sistem pencernaan di sini ya. Ada mulut, kemudian esofagus, lambung ya. Ada usus halus, ada usus besar dan rektum ya. Mulut ini, pada mulut kita terdapat pencernaan mekanik dan juga kimiawi ya. Yang mana pencernaan mekanik itu maksudnya apa? Nah, yang dilakukan tanpa adanya enzim ya. Penghancuran makanan menggunakan gigi, lidah ya. Nah, ini merupakan pencernaan mekanik. Kemudian ada pencernaan kimiawi yang mana dibantu dengan enzim ya. Kemudian ada esofagus, kerongkongan ya. Kerongkongan ini yang akan apa? Yang akan mengantarkan makanan yang masuk dari mulut untuk menuju ke lambung ya. Untuk menuju ke lambung. Nah, dia melakukan gerakan tertentu untuk mendorong makanan menuju ke lambung. Sesampainya di lambung, makanan-makanan tersebut akan apa? Akan digiling ya di lambung ya, dan juga
terdapat enzim-enzim di lambung ya. Contohnya apa? Contohnya ada enzim renin, pepsin ya. Sip. Nah, ini juga terjadi apa? Pembunuhan racun ya pada makanan ya. Supaya makanan yang kita makan bisa dicerna dengan baik, dengan nyaman ya. Sip. Setelah dari lambung, makanan akan menuju kemana? Ke usus halus. Nah, di usus halus ini makanan akan apa? Akan diserap sari-sari makanannya ya, akan diserap sari-sari makanannya. Sip. Setelah diserap sari-sari makanannya, kemudian akan diangkut oleh darah kita. Akan diangkut oleh darah kita menuju ke seluruh tubuh. Baik. Kemudian makanan tersebut akan berlanjut kemana? Ke usus besar ya. Di usus besar juga terdapat proses absorpsi ya makanan atau penyerapan makanan ya. Nah, biasanya garam-garam dan juga mineral itu yang diserap di usus besar. Dan sisa-sisa makanan akan dikeluarkan menuju ke rektum ya, keluar dari tubuh kita. Kemudian ada sistem pernafasan. Silakan Ramadan dibaca. Sistem pernapasan menggunakan organ-organ yang terdiri dari hidung, faring, traka, bronkus, bronchilus, dan paru-paru. Sistem pernapasan memiliki fungsi untuk menghirup udara dan mengeluarkan udara, pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida, dan juga untuk mengeluarkan suara. Baik. Nah, jadi sistem pernapasan kita terdiri dari organ-organ. Ada organ hidung ya, ada faring, trakea, bronkus, bronkiolus. Kemudian ada apa lagi? Ada alveolus ya. Nah, pada sistem pernapasan kita ini memiliki fungsi untuk menghirup udara dan juga mengeluarkan udara. Juga sebagai pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Nah, setelah oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita digunakan sebagai proses metabolisme, maka nanti akan menghasilkan apa? Zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita, yaitu karbon dioksida. Nah, sistem pernafasan inilah yang berfungsi untuk mengeluarkan karbon dioksida keluar dari tubuh kita ya. Dan juga sistem pernafasan kita berfungsi untuk sebagai apa? Mengeluarkan suara ya ketika kita bicara. Nah, ketika kita bicara ini juga menggunakan sistem pernafasan kita. Baik, tadi siapa ya? Ramadan ya. Nah, ketika Ramadan membaca, ya Ramadan menggunakan sistem pernafasan salah satunya sebagai alat untuk membaca materi tersebut. Nah, makanya kalau kita ngaji ya, membaca Al-Qur'an, nah tarikan nafas juga sangat penting dalam mengaji. Karena apa? Karena ini yang akan mengeluarkan suara ya, Solih ya. Nah, kadang kita kehabisan nafas ya, jadi berhenti ngajinya. Nah, pernah kayak gitu. Abdullah, gimana ketika ngaji Abdullah? Ketika habis nafasnya Hah? bisa. Ketika nafasnya sudah habis bisa dilanjutkan ngajinya. Tidak ya, harus tarik nafas lagi ya. Benar seperti itu. Iya. Iya, berarti sistem pernafasan kita juga membantu kita dalam mengeluarkan suara ya, Solih ya. Baik, kemudian ada sistem transportasi. Nah, ini sudah kita bahas tadi sebelumnya ya.
terdiri dari jantung, arteri, vena, kapiler, dan juga sel-sel darah. Jantung ini sebagai alat pompanya yang memompa darah. Nah, arteri ini selangnya. Arteri ini adalah selangnya yang mengangkut darah. Nah, darah-darah yang mengandung oksigen, sari-sari makanan ya. Yang mengangkut siapa? Adalah arteri ya. Sip. Kemudian ada pembuluh vena. Pembuluh vena ini juga disebut dengan pembuluh balik. Kenapa disebut dengan pembuluh balik? Karena pembuluh vena yang akan mengangkut darah yang sudah mengangkut apa? Karbon dioksida ya. Nah, untuk diangkut lagi kembali ke jantung supaya jantung memompa darah yang kaya karbon dioksida menuju ke paru-paru untuk dikeluarkan ke tubuh kita ya, keluar dari tubuh kita. Kemudian ada kapiler. Kapiler ini dia yang paling kecil di sini ya, selang yang paling kecil di sini. Digunakan untuk apa? Nah, untuk menyambungkan arteri dan juga vena ya. Digunakan untuk menyerap oksigen ya, untuk menyerap sari-sari makanan ya. Nah, dan juga sel-sel darah. Darah-darah ini yang mengangkut apa? Oksigen, sari-sari makanan, bahkan karbon dioksida. Yang mengangkut juga adalah darah. Baik, kemudian untuk tugas di rumah silahkan dibuat tabel seperti ini. Sistem organ, gambarnya, kemudian organ penyusun, dan juga fungsinya. Nah, silahkan bisa dibuat tabelnya pada bukunya, atau bisa di screenshot dulu, kemudian dikerjakan di rumah ya, Solih ya. Baik. Nah, yang terakhir adalah organisme. Apa itu organisme? Organisme itu merupakan individunya. Contoh misalnya, pada manusia ada apa? Ada sistem pernafasan, sistem apa? Penglihatan misalnya ya. Kemudian apa? Transportasinya, sistem gerak tubuh, dan lain sebagainya ya. Nah, gabungan dari seluruh sistem tersebut, sistem organ tersebut akan membentuk organisme, yaitu manusia. Nah, jadi organisme itu adalah individu itu sendiri atau kumpulan sistem organ. Contoh misalnya di sini ada gajah ya, ada jerapah, ada macan ya, atau harimau ya. Kemudian ada rusa di situ, ada burung. Nah, itu mereka semua terdiri dari kumpulan sistem organ. Baik, jadi organisme ini merupakan kumpulan dari sistem organ ya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Sampai sini anak-anak solih sekalian, apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan. Dan juga jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya. Tugasnya ada 2 tuh. Yang pertama adalah tentang sistem organ. Nah, tadi baru 3 tadi disebutkan sistem organ pada manusia. Nah, bisa menyebutkan sistem organ-organ yang lain. Kemudian juga tugas yang lain apa? Nah, ini organ ya. Membuat tabel tentang organ-organ. Yang kedua adalah sistem organ. Silahkan dikerjakan di rumah. Sampai sini anak-anak solih sekalian, silahkan ditanya. Apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan sebelum kita akhiri. Baik, Abdullah, kenapa Abdullah? Ustaz. Itu sistem itu tadi yang transportasi itu apanya ya itu sistem transportasi kan ada 2 tadi warnanya, ada warna merah sama biru, itu apa namanya?
Yang mana? Ini. Itu yang warna Yang warna biru apa namanya? merah itu adalah arteri, Abdullah. Yang warna merah itu arteri. Biasanya letaknya di dalam tubuh manusia. Nah, arteri ini yang menyalurkan darah yang kaya akan oksigen dan juga sari-sari makanan. Sedangkan yang warna biru atau kehijauan ini merupakan pembuluh darah balik atau pembuluh vena. Biasanya letaknya sering kita jumpai pada permukaan tubuh kita. Contohnya misalnya pada lengan kita di sini ya. Di lengan kita atau di apa? Di balik telapak tangan kita. Nah, Abdullah bisa melihat warna biru atau kehijauan. Yaitu merupakan Iya, Ustaz. pembuluh vena atau pembuluh balik. Dia yang berfungsi untuk mengangkut darah yang kaya akan karbon dioksida ya. Baik. Paham kira-kira Abdullah? Udah itu aja. Iya. Jadi itu yang membedakan arteri dan juga vena ya. Baik, kalau tidak ada lagi, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Baik, Ustaz akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.